Excuse me. Fuck out of here, it's not your business. Hey! Aguante! You won. Don't come back. Vámonos, vámonos, ya, vamos. Okay? You get back to work. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama di film ini yang bernama Levon. Diberitahu kalau sekarang Levon bekerja menjadi mandor di sebuah pembangunan proyek gedung. Amigo, get with. Have a good day. Selesai briefing dengan kuli di sana, Levon pergi ke ruang operator untuk melakukan meeting dengan bosnya atau orang yang mempunyai proyek pembangunan gedung tersebut. Di tengah meetingnya, Levon melihat dua orang asing menuju lokasi pembangunan. Rupanya dua orang tersebut adalah preman lokal yang meminta jatah keamanan. Namun karena kedua orang itu tidak ada yang menanggapi, akhirnya mereka menyiksa salah satu pekerja anak buah Levon. Melihat hal tersebut, Levon keluar, lalu inilah yang ia lakukan. Excuse me. Fuck out of here, it's not your business. Dengan mudahnya, Levon dapat melumpuhkan dua preman itu. Namun tiba-tiba datang lagi 4 orang teman mereka. Beruntung Levon segera mengeluarkan senjata, lalu menodong salah satu dari mereka. Di sini Levon meminta mereka semua agar jangan pernah datang lagi ke proyeknya. Alhasil, semua preman tersebut ketakutan, lalu pergi dari sana. Vámonos, ya, vamos. Okay? You get back to work. 5 menit kemudian, Levon didatangi oleh anak bosnya yang diketahui bernama Jenny Garcia. Di sini Jenny sangat memuji kehebatan dan keberanian Levon yang dapat mengusir para preman kampung tadi. Sebagai bentuk apresiasinya, Jenny memberikan sarapan gratis kepada Levon agar ia tidak usah nganjuk lagi ke warung depan. Beberapa jam kemudian, tepatnya di jam makan siang, Levon memutuskan untuk menjemput dulu putrinya yang sedang menghadiri pesta ulang tahun. Setibanya di sana, Levon meminta sang putri agar masuk ke mobil, lalu mereka berdua pun pergi. Let's go. Singkatnya, Levon mengantarkan putrinya ke rumah bapak mertua. Karena semenjak istri Levon meninggal, ia selalu menitipkan sang putri kepada si bapak mertua. Setelah itu, Levon mendatangi dokter psikiater untuk berkonsultasi. Di sini Levon mengeluhkan jika setiap malam, ia selalu dihantui oleh bayangan-bayangan di masa lalu. Levon ingin menghapus semua bayangan tersebut, karena itu sangat mengganggu sekali. Mendengar keluhan itu, si dokter meminta agar Levon menceritakan masa lalunya. Barulah Levon mulai bercerita kalau dulu ia adalah pasukan khusus Inggris yang selalu ditugaskan di negara konflik. Terakhir kali Levon ditugaskan di Afghanistan, dan kala itu hanya Levon dan satu sahabatnya lah yang selamat dari peperangan. Ketika pulang dari peperangan, Levon harus menerima kenyataan pahit lagi, sebab istrinya sudah meninggal. Semenjak itulah Levon memutuskan keluar dari militer. Lalu ia bekerja jadi mandor proyek sampai sekarang. Mendengar semua cerita itu, si dokter menjawab kalau sepertinya Levon mengalami trauma pasca perang, ditambah syok berat karena kehilangan istrinya. Si dokter menyarankan Levon agar menjalankan terapi 1 bulan sekali dan tak lupa lebih sering berlibur untuk merefresh pikiran. Malam harinya adegan berpindah kepada Jenny Garcia, si anak dari bos Levon. Saat itu, Jenny dan teman-temannya pergi ke klub malam untuk merayakan pesta. Ketika Jenny dan teman-temannya sedang asik ajojing, rupanya ada satu pria brewok yang terus memperhatikan Jenny. Setelah itu, Jenny pamit pergi ke toilet karena tak kuat menahan mual akibat minum terlalu banyak. Di waktu yang sama, terlihat si bartender di sana yang seperti mengirim pesan kepada seseorang. Hingga ketika Jenny keluar dari toilet, tiba-tiba ia pun langsung dibekap lalu dibawa pergi menggunakan mobil.
Pagi harinya adegan kembali pada Levon yang baru sampai di tempat kerja. Ketika masuk ke dalam ruang operator, Levon melihat bos dan istrinya yang sedang menangis, hingga ia pun bertanya apa yang terjadi. Si bos menjawab, dari semalam Jenny anaknya belum pulang, ditambah nomornya tidak dapat dihubungi. Si bos yakin kalau Jenny telah diculik, karena di kota itu kasus penculikan sedang marak terjadi. Si bos sempat melapor polisi, namun mereka tidak bisa menerima laporan tersebut, mengingat Jenny hilang belum 24 jam. Si bos yang mengetahui latar belakang Levon adalah mantan pasukan khusus, ia pun memohon agar Levon mau membantunya menemukan Jenny. Bahkan si bos sampai memberikan Levon segepok uang, asalkan dia bisa menemukan Jenny. Sayangnya Levon menolak, karena ia tidak mau berkecimpung lagi di dunia kebrutalan. It's not who I am anymore. Sepulangnya dari pekerjaan, Levon mampir ke teman seperjuangannya tatkala Dimitri Liter dulu. Ternyata orang inilah yang berhasil selamat bersama Levon ketika misi terakhirnya di Afghanistan. Namun sayangnya dia harus kehilangan penglihatan alias buta akibat dua matanya terkena tembakan musuh. Di sini Levon bercerita kalau anak gadis dari bosnya telah menghilang dan sepertinya diculik. Si bos sempat memohon supaya Levon mau turun tangan lagi untuk menemukan anaknya, namun Levon menolak. Mendengar hal tersebut, teman Levon menjawab jika kedua matanya tidak buta, maka ia akan langsung turun tangan untuk membantai para penculik itu. Si teman juga menyarankan Levon agar mau membantu bosnya demi kebaikan. Mulai dari sini, hati Levon menjadi luluh dan ia pun berubah pikiran. Carla. Thanks for coming. Setelah itu, Levon segera mendatangi rumah bosnya. Saat bertemu, terlihat si bos yang sedang melamun sendirian sambil melihat video rekaman Jenny ketika main piano. Di sini, Levon mengatakan kalau sekarang ia telah berubah pikiran dan siap turun tangan untuk menemukan Jenny. Mendengar hal tersebut, si bos langsung memeluk Levon sambil mengucapkan banyak terima kasih. You're my family. Langkah pertama yang Levon lakukan adalah mendatangi klub malam tempat terakhir Jenny diculik. Di sana Levon berpura-pura memesan minum sambil memperhatikan gerak-gerik si bartender yang sangat mencurigakan. Hingga ketika si bartender pulang, Levon segera mengikutnya dari belakang. Tak berselang lama, terlihat si bartender yang baru tiba di rumah dan ia pun langsung bersantai. Lalu tiba-tiba Levon masuk sambil menodongkan senjata. Levon meminta si bartender agar tidak usah melawan dan cukup menjawab semua pertanyaannya. Kemudian Levon mengeluarkan foto Jenny sambil bertanya siapakah orang yang telah menculiknya. Si bartender menjawab, memang apa urusannya dengan Levon? Levon menjelaskan kalau Jenny adalah keluarganya, jadi lebih baik si bartender katakan saja siapa para penculik itu. Akan tetapi si bartender malah berkata tidak sopan, hingga Levon langsung membawanya ke kamar mandi. Fuck you! Di sini Levon menyiksa si bartender sambil terus memaksanya agar mau buka mulut. Tak lama datanglah dua rekan si bartender yang main nyelonong saja masuk ke dalam. Levon yang menyadari hal tersebut, ia pun segera membawa si bartender, lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Levon harus menghabisi si bartender dan dua temannya. Padahal dia belum mendapatkan informasi apapun. Sebelum pergi, Levon melihat tato dari jasad si bartender yang membuat ia sadar kalau tato tersebut adalah ciri khas dari mafia Rusia. Levon juga sempat mengambil ponsel si bartender beserta dengan sejumlah uang yang ada di sana.